Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikoma Dwita Trihapsari Putri dengan NIM 2511011022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab studi kasus yang diberikan pada ujian akhir semester ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yaitu Prof. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, bagaimana hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai proses menuntun kodrat anak dan relevansinya dengan peran guru BK dalam mendampingi perkembangan pribadi, sosial, dan akademik peserta didik. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk menuntun semua kekuatan kodrat yang dimiliki anak supaya mereka baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang maksimal. Istilah menuntun menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah proses paksaan dari pengajar kepada siswa, tetapi lebih kepada pendampingan perkembangan potensi alami anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pandangan ini, siswa dianggap sebagai subjek yang memiliki kemampuan, keinginan, dan daya berkembang, bukan sebagai objek yang perlu diperbaiki atau dikontrol. Pendidikan seperti ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang manusiawi, yang menempatkan harga diri manusia sebagai fokus dalam proses belajar. Hakikat pendidikan ini sangat relevan dengan tugas guru bimbingan dan konseling. Guru BK seharusnya berperan sebagai pendamping dalam perkembangan siswa secara pribadi, sosial, dan akademik, bukan hanya sebagai pengatur disiplin atau staf administrasi. Ketika layanan BK dilihat sebagai tempat untuk memanggil siswa bermasalah, ini menunjukkan adanya penyimpangan dari hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam perkembangan pribadi, guru BK membantu siswa mengenali diri, mengelola emosi, dan membentuk citra diri yang positif. Dalam aspek sosial, guru BK mendukung siswa untuk mengasah keterampilan relasi, empati, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan dalam akademik, guru BK berperan untuk membantu siswa belajar secara mandiri, memahami potensi dan kendala dalam belajar, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, layanan BK sejatinya merupakan bentuk nyata pendidikan yang membimbing diri anak menuju kemandirian. Nah, bagaimana makna trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya dalam layanan BK? Ki Hajar Dewantara merumuskan trilogi pendidikan yang menjadi dasar peran pendidik, yaitu Ingarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuthuri Handayani. Ingarso Suntolodo berarti bahwa pendidik di depan harus memberi teladan. Nah, dalam layanan BK, guru BK harus menjadi teladan dalam sikap empatik, kejujuran, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik. Keteladanan ini penting untuk membangun kepercayaan siswa, sehingga layanan BK tidak lagi dipandang sebagai ruang hukuman, melainkan ruang aman untuk berteduh. Ing Madya Mangunkarso bermakna bahwa pendidik di tengah-tengah peserta didik membangun kemauan dan motivasi. Implementasinya dalam layanan BK tampak ketika guru BK hadir sebagai mitra dialog, menggunakan pendekatan konseling yang partisipatif, menggali pengalaman siswa, serta membantu siswa menemukan makna dan solusi dari permasalahannya sendiri. Pendekatan ini bertolak belakang dengan praktik memberi nasihat secara langsung tanpa eksplorasi pengalaman siswa sebagaimana terjadi dalam kasus. Dan yang terakhir ada Tuthuri Handayani, berarti bahwa pendidik di belakang memberikan dorongan dan penguatan. Dalam praktik BK, prinsip ini diwujudkan dengan mendorong kemandirian siswa dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah, sementara guru BK tetap memberikan dukungan dan penguatan.
Tujuan akhirnya bukan tergantung siswa pada guru BK, melainkan tumbuhnya pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana guru BK sebagai pamong dan refleksi sikap, nilai, serta kompetensi di era pendidikan modern ini? Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik diposisikan sebagai pamong, yaitu sosok yang membimbing, menjaga, dan menuntun anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Pamong bukan penguasa, melainkan pendamping tumbuh kembang anak. Sebagai pamong, guru BK harus memiliki sikap humanis, empatik, dan menghargai. Yang dimaksud menghargai itu menghargai keunikan setiap peserta didik. Sikap tidak menghakimi dan kesediaan mendengar menjadi prasyarat utama agar siswa mau terbuka dalam proses konseling. Dari sisi nilai, guru BK harus menjunjung tinggi nilai keikhlasan, tanggung jawab, keadilan, dan komitmen pada kepentingan terbaik peserta didik. Nilai-nilai ini tercermin dalam menjaga kerahasiaan konseli, memberikan layanan secara adil, serta mengutamakan perkembangan peserta didik daripada sekedar kepatuhan administrasi. Dalam hal kompetensi, guru BK di era pendidikan modern dituntut memiliki kompetensi profesional dalam penguasaan teori dan teknik konseling, kompetensi pedagogis dalam memahami perkembangan peserta didik, kompetensi sosial dalam berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas, serta kompetensi kepribadian yang matang dan berintegritas. Kolaborasi menjadi sangat penting agar pendampingan terhadap peserta didik bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan menjalankan peran sebagai pamong, guru BK berkontribusi langsung dan menumbuhkan kemandirian peserta didik sesuai dengan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara dan tuntutan pendidikan modern. Sekian jawaban untuk ujian akhir semester Filosofi Pendidikan Indonesia ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.